Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ralan Belevi Daily. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teori ekonomi mikro. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau TS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu faktanya seringkali dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana teori kadangkala tidak sama dengan praktik secara langsung di lapangan. Hal itu dikarenakan semua kaidah, dalil, hukum, dan prinsip yang sifatnya sangat umum. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonomi dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonomi dengan lain. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity, kemakmuran atau prosperity, dan kepuasan atau satisfaction. Sifat-sifat teori ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur yang penting, yaitu pertama variabel, kedua asumsi, 3 hipotesis, 4 membuat ramalan. Mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok dianalisis meliputi bagian caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam perekonomian ini sifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu masalah pokok perekonomian klasik, masalah distribusi, masalah konsumsi. Sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau sosialisasi komunis, sistem ekonomi liberal atau pasar, sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian. Pertama, perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar menukar atau perdagangan ialah uang. Konsep permintaan. Teori permintaan, suatu hubungan antara sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga barang tertentu, di mana hubungan antara keduanya berbanding berbalik disebutkan hukum permintaan atau the law of demand. Apabila tingkat harga naik, maka secara otomatis sejumlah barang yang diminta akan turun dengan sendirinya. Akan tetapi, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Faktor yang menentukan permintaan individu yaitu 1. Harga barang itu sendiri atau PX.
Yang kedua, pendapatan konsumen atau R. Yang ketiga, harga barang lain yang terkait atau PY. Selera konsumen S. Ekspektasi konsumen atau E. Dengan demikian persamaan fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut. Jenis-jenis permintaan. Dalam definisi permintaan secara sederhana ada 3 poin sangat penting yang terkandung dalamnya. Poin pertama, sejumlah barang ataupun jasa yang diminta konsumen. Poin kedua adalah adanya tingkat harga yang berlaku, sedangkan yang ketiga, permintaan disebut dengan terjadi pada kurun waktu tertentu. Konsep penawaran. Pengertian penawaran, permintaan dan penawaran adalah dua kata yang senantiasa digunakan oleh para ahli ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran membuat ekonomi dalam suatu pasar berjalan baik. Keduanya, baik permintaan maupun penawaran, menjadi penentu kuantitas dari barang dan yang diproduksi dan sekaligus menjadi penentu terhadap harga barang tersebut. Apabila ingin mengetahui sesuatu kejadian atau kebijakan dalam mempengaruhi perekonomian, maka Anda harus terlebih dahulu membayangkan bagaimana pengaruh terhadap penawaran dan permintaan. Fungsi penawaran itu, dari penjelasan sebelumnya, fungsi penawaran apabila dinyatakan dalam bentuk matematis dapat ditulis sebagai berikut. Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran merupakan sebuah representasi yang menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan tergantung pada harga barang itu sendiri, harga input, teknologi, dan ekspektasi. Keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar atau market equilibrium dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan atau harga dari produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga atau jumlah produk yang diinginkan. Fungsi pasar, yaitu 1. Distribusi produk, 2. Penetapan harga atau nilai, 3. Promosi, 4. Penyerapan tenaga kerja, 5. Menyediakan barang dan jasa guna untuk mendatang. Yang ketiga, proses terjadi pada keseimbangan. 1. Penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. 4. Adanya kesesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Elastis permintaan. Ketika kita membahas determin atau faktor penentu atau berbagai hal yang mempengaruhi permintaan, kita telah mengetahui bahwa biasanya seorang pembeli akan meminta lebih banyak barang ketika harga turun, atau ketika pendapatan bertambah, atau ketika harga barang substitusi atau penggantinya naik, atau jika harga barang komplain atau pelengkap turun. Pembahasan kita hanya bersifat kuantitatif, bukan secara kuantitatif. Artinya dalam hal ini dibicarakan hanya fokus pada arah dan perubahan, atau bisa disebut bisa naik ataupun turun. Namun hal tersebut tidak dirinci pada banyak dari kenaikan atau penurunannya.
Faktor penentu elastisitas harga dari permintaan. A. Kebutuhan versus kemewahan. B. Ketersediaan substitusi. C. Ketersediaan substitusi. Macam-macam elastisitas permintaan. Elastisitas harga diri permintaan atau barang itu sendiri. B. Elastisitas silang dari permintaan. Cross price elasticity of demand. C. Elastisitas pendapatan. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. 1. Kebijakan impor. B. Perpajakan. C. Kebijakan atau strategi penetapan harga dan barang. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran. Banyak sekali permasalahan ekonomi yang hadir dalam kehidupan seseorang, kelompok atau masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, maka mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk menetapkan keputusan terbaik melalui penentu skala prioritas kebutuhan. Dengan skala prioritas tersebut, setiap orang, kelompok ataupun masyarakat harus mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi segala kebutuhan supaya tidak terjadi kelangkaan. Derajat kepekaan atau penawaran atau elastis penawaran. Dalam menghitung koefisien elastis penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Perubahan kuantitas barang yang ditawarkan sekian persen perubahan harga atau elasticity atau yang disebut dengan poin elasticity. Contohnya sebagai berikut. Faktor penentu elastisitas. Penawaran. 1. Sifat perubahan biaya produksi. 2. Jangka waktu analisis. Manfaat elastisitas penawaran. A. Perusahaan sehat atau tidak. Semakin elastis itu artinya respon perlawanan terhadap perubahan harga semakin elastis. Itu artinya semakin cepat dan semakin baik atau secepatnya respon penawaran terhadap perubahan harga bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. B. Kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode mendatang. Karena elastisitas penawaran dan perusahaan bisa mengetahui kebijakan apa yang kira-kira akan dilakukan pada periode mendatang. C. Apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan juga bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam hasil analisa elastisitas penawaran. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.